Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Siti Hartinah Fitri dalam pelajaran prakarya. Baiklah, sebelum memulai melihat materinya, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selamat menyaksikan videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita bahas materinya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sebelum itu mari kita lihat dulu surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita perhatikan alam semesta ini, maka kita akan menemukan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia Barat sudah banyak melakukan riset dan mengembangkan pengetahuan yang awalnya berasal dari dunia Islam, sedangkan dunia Islam hanya menjadi konsumen yang sudah ketergantungan. Oke, itu tadi ayatnya. Kemudian kita masuk ke teknologi informasi dan komunikasi. Oke, itu ada bentuk-bentuk komunikasi. Itu ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi elektronik. Apa sih itu? Komunikasi verbal merupakan komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan. Kemudian, komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan menggunakan media seperti media tulisan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan bahasa isyarat. Komunikasi visual atau bergambar juga termasuk dalam komunikasi nonverbal yang berupa lukisan, foto, video, atau film. Oke, kemudian telepon, surat elektronik atau email, televisi atau siaran satelit termasuk dalam komunikasi elektronik. Itu tadi bentuk-bentuk komunikasi. Oke, selanjutnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Informasi adalah suatu komponen-komponen data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Oke, suatu media yang digunakan untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi dan untuk melakukan komunikasi. Oke, masih di teknologi informasi dan komunikasi. Itu ada perangkat teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, dan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, peralatan komputer. Apa aja sih peralatan yang ada di komputer? Mari kita lihat, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Oke, perangkat keras atau hardware. Hardware pianti komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Perangkat fisik yaitu peralatan inti dan pendukung. Peralatan inti dan pendukung yaitu yang ada di perangkat keras ini yaitu CPU, monitor, mouse, keyboard, stabilizer, atau power supply. Oke, kemudian kita masuk ke perangkat lunak atau software. Software kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Pengelompokan software yaitu berdasarkan fungsi atau dukungan terhadap hardware. Kemudian kegunaan software. Kegunaan software yaitu secara fisik program komputer tidak dapat disentuh dan dipegang, digunakan untuk mempermudah
pengorganisasian kinerja hardware. Oke, kemudian masuk ke brainware. Brainware istilah dari pemakaian komputer atau pengendali komputer, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu operator komputer, programmer, dan analisis sistem. Oke, apa itu operator komputer? Operator komputer merupakan orang yang merawat, menghidupkan, dan memasukkan data-data ke dalam komputer. Oke, kemudian ada programmer, yaitu orang yang memprogram komputer, dan yang terakhir analisis sistem, yaitu orang yang menganalisis suatu perusahaan atau data dengan menggunakan komputer. Oke, ada fungsi software. Apa aja fungsi software? Itu ada program bantu, program paket, program multimedia, bahasa pemrograman, program aplikasi, dan sistem operasi. Oke, kita masuk ke sejarah MOS. MOS adalah salah satu perangkat keras dalam sejarah komputer. MOS ditemukan tahun 1963 oleh Dr. Douglas Engelbart, Amerika Stanford Research Institute. Asal-usul MOS yaitu karena bentuknya yang memiliki kabel panjang dan menyerupai seekor tikus. Jadi bentuk bulatnya itu seperti badannya dan kabelnya seperti ekornya. MOS dikategorikan sebagai sebuah pointing device. Fungsi MOS yaitu sebagai alat input utama selain keyboard. Oke, kita lihat asal-usul penemuan Microsoft oleh Bill Gates. Bill Gates menemukan Microsoft saat dirinya bekerja bersama Paul Allen, perusahaan pencipta mini komputer terbaru. Oke, dia kawannya si Paul Allen. Awal karir Bill memperkenalkan Basic Microsoft. Sayangnya salinan program ini telah bocor sehingga didistribusikan secara luas. Selanjutnya Microsoft melanjutkan kemitraannya bersama dengan IBM yang dikenal menghasilkan nama Microsoft DOS. Namun karena adanya perbedaan pandangan, Microsoft kemudian mengakhiri kerjasama dengan IBM dan beralih dengan pengembangan program kernel Windows NT. Oke, apa aja peralatan-peralatan komunikasi? Itu berikutlah contohnya, yaitu ada telepon, ada faksimiles, ada radio, ada televisi. Oke, kita masuk ke tokoh. Ini merupakan tokoh penemu Microsoft, yaitu Bill Gates, si jenius penemu Microsoft, seorang pengusaha, penemu, pimpinan perusahaan dari USA. Pada perkembangannya, Microsoft ini kemudian menjadi nama perusahaan yang banyak bergerak di bidang program komputer. Oke, ini dia tokoh Microsoft, masih muda ya. Kemudian peralatan komunikasi itu telepon, radio, televisi, dan faksimiles. Telepon merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan suara. Radio, perangkat elektronik yang digunakan sebagai alat komunikasi satu arah dengan perantara suara melalui gelombang elektromagnetik. Kemudian televisi. Televisi merupakan media komunikasi yang dapat memperlihatkan audio visual secara bersamaan. Kemudian faksimiles, peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Oke, ini dia contoh-contoh dari itu tadi. Itu dari telepon bisa dilihat
Ini merupakan contoh-contoh telepon, ada yang telepon antik, ada yang telepon yang sekarang masih digunakan gitu ya. Oke, kemudian ada Faxmile. Ini contoh dari Faxmile ya. Oke, sudah. Kemudian ini oke, radio. Ini contoh dari radio. Yang terakhir ada televisi. Televisi ini yang sebelah kanan merupakan contoh televisi pada zaman dahulu yang masih menggunakan antena. Sedangkan yang sebelah kiri itu televisi yang secara sudah modern. Oke, kuis. Oke, ini kuisnya. Nah, dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, silahkan perhatikan videonya dengan baik-baik karena kuisnya semua jawaban kuisnya ada di dalam materi video. Oke, selamat mengerjakan. Bella, terima kasih. Itu tadi materi kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan kuisnya. Kemudian jika ada yang ingin ditanya, silahkan ditanya ke wali kelas masing-masing. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil-alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.